Di ruang tamu rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta, Rina duduk dengan tangan gemetar memegang pena. Ayahnya, Pak Budi, menatap tajam dan berkata dengan suara dingin, "Tanda tangani sekarang, Rina, atau seluruh keluarga kita akan hancur karena ulahmu dengan wanita itu." Ibu Rina menangis di sudut ruangan sambil memegang sapu tangan sutra, sementara pengacara keluarga mendorong dokumen perjanjian putus cinta ke depannya dengan tapan tak sabar. Di luar jendela besar, kerumunan wartawan sudah berkumpul, lampu kamera berkedip-kedip seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Rina menatap ponselnya yang bergetar pelan dengan pesan dari Sinta, "Aku di sini untukmu, sayang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Tapi bagaimana dia bisa memilih antara darah dagingnya sendiri dan cinta yang sudah 3 tahun disembunyikan? Semuanya berawal dari malam perusahaan 3 minggu lalu. Rina, manajer pemasaran di perusahaan konstruksi ayahnya yang sedang meledak pesat dengan proyek apartemen mewah di Jakarta Selatan, merayakan kesuksesan tender besar. Sinta, rekan kerjanya yang cerdas dan tenang, datang sebagai mitra dari DC Design. Mereka sudah saling mencintai secara diam-diam sejak pertemuan pertama di ruang rapat 2 tahun lalu, ketika Sinta membawa proposal yang membuat Rina tersenyum lebar untuk pertama kali. Malam itu, setelah minum sedikit terlalu banyak, mereka berciuman di balkon hotel mewah. Tak ada yang tahu, atau begitulah yang mereka pikir. Kamera ponsel seorang karyawan iri merekam semuanya dari kejauhan dan menyebarkannya di grup chat internal. Pagi berikutnya, video itu sudah viral di seluruh media sosial Indonesia. Judul berita bertebaran, "Putri pengusaha besar Jakarta terlibat hubungan sesama jenis." Bisnis keluarga langsung goyah. Mitra dari Surabaya mundur satu persatu, mengatakan citra perusahaan kini tercemar. Pak Budi menerima telepon dari bank yang mengancam mencabut pinjaman miliaran rupiah. "Kau telah menghancurkan warisan kita, Rina," katanya malam itu dengan suara bergetar marah. Rina ingat betapa bahagianya mereka dulu. Liburan diam-diam ke Bali tahun lalu, berjalan tangan dalam tangan di pantai Sanur saat malam, berbisik rencana masa depan meski tahu Indonesia belum menerima cinta seperti mereka. Sinta selalu bilang suatu hari kita akan bebas, Rin. Kita cukup sabar. Tapi sekarang sabar itu sudah habis. Dokumen di depannya berisi klausul, Rina harus putus hubungan secara resmi, menikah dengan pria pilihan keluarga dalam 6 bulan, dan tidak boleh bertemu Sinta lagi. Kalau tidak, Pak Budi akan mencabut semua dukungan finansial dan mengumumkan pemutusan hubungan keluarga di depan media. "Ini bukan hanya tentang kau, ini tentang ibumu, adikmu, dan ratusan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini," kata ibunya sambil menangis. Rina merasa dunia berputar. Pena di tangannya terasa seperti beban ribuan ton. Di luar, suara wartawan semakin ramai. "Bu Rina, benarkah Anda lesbian? Apa tanggapan Anda atas skandal ini?" Rina menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Dia tahu, sekali pena menyentuh kertas, segalanya berakhir. Tapi di dalam dada, suara kecil berbisik bahwa ada jalan lain, jalan yang berbahaya tapi jujur. Pagi berikutnya, kantor perusahaan sudah seperti medan perang. Rina tiba dengan mata bengkak, tapi kepala tetap tegak. Rekan-rekan menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Bos divisi keuangan, Pak Anton, memanggilnya ke ruangan pribadi. Bu Rina, tapi Dewan Direksi memutuskan untuk menangguhkan posisi Anda sementara waktu."
Citra perusahaan sedang di ujung tanduk. Rina merasa seperti ditampar. Karirnya yang dibangun dari nol, semua presentasi larut malam, semua proyek sukses, kini lenyap hanya karena satu ide. Di luar kantor, wartawan sudah menunggu lagi. Mereka berteriak pertanyaan yang sama, bagaimana keluarga bereaksi, apakah ayahnya akan mundur dari jabatan ketua asosiasi pengusaha. Rina berlari masuk mobil, tapi telepon terus berdering. Sinta menelepon, suaranya gemetar, "Rin, aku dipecat pagi ini. Mereka bilang aku tidak cocok lagi dengan nilai perusahaan." Hati Rina hancur. Sinta yang selalu kuat, kini terdengar rapuh. Malam itu di rumah, pertemuan keluarga semakin mencekam. Adik Rina, Andi, yang baru lulus kuliah, menatap kakaknya dengan mata penuh kecoaan. "Kak, kenapa harus Sinta? Kau tahu kan keluarga kita dari mana? Bapak sudah berusaha keras membangun nama baik ini sejak kecil." Pak Budi melempar koran pagi ke meja. Judul besar, "Skandal Lesbian Putri Pengusaha, Mitra Tarik Diri, Proyek senilai 500 miliar terancam batal." "Lihat ini, Rina. 2 kontraktor besar sudah kirim surat pembatalan. Kalau besok kau belum tanda tangani, aku akan umumkan di konferensi pers bahwa kau bukan lagi bagian dari keluarga ini." Ibu Rina memohon, "Anakku, pikirkan masa depanmu. Kau masih muda, bisa menikah baik-baik, punya anak. Cinta itu bisa hilang, tapi darah tidak." Rina merasa terjebak. Dia ingat malam di apartemen kecil Sinta di Kemang, mereka masak bersama, tertawa sampai pagi, berjanji akan saling lindungi. Tapi sekarang, melindungi Sinta berarti menghancurkan keluarga. Melindungi keluarga berarti kehilangan dirinya sendiri. Media semakin gila. Akun-akun media sosial membanjiri komentar kebencian, ada yang mengancam boikot produk perusahaan, ada yang bilang Rina membawa malu bagi perempuan Indonesia. Pengacara keluarga datang lagi dengan dokumen baru, gugatan dari mitra yang merasa dirugikan karena citra immoral. Ancaman tuntutan hukum mencapai miliaran. Rina duduk di kamarnya, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Sinta kirim pesan video pendek, "Jangan paksa diri, Rin. Aku akan bertahan. Tapi kalau kau memilih keluarga, aku mengerti." Kata-kata itu seperti pisau. Rina tahu besok adalah batas waktu. Pena itu masih menunggu di meja ruang tamu. Tuntutan hukum resmi datang pagi harinya. Surat dari pengacara mitra bisnis menyatakan bahwa perusahaan keluarga melanggar klausul moral dalam kontrak karena perilaku pribadi pemegang saham utama. Kerugian yang dituntut mencapai 2 miliar rupiah. Pak Budi memanggil Rina ke ruang kerja, wajahnya pucat. "Ini bukan main-main lagi. Kalau kau tidak tanda tangani hari ini, kita bisa kehilangan rumah ini, mobil, segalanya." Ibu Rina berdiri di belakang, suaranya lemah, "Anakku, tolonglah. Bapak sudah tidak tidur 3 malam." Rina merasa napasnya sesak. Dia menelepon Sinta diam-diam dari kamar mandi. "Sayang, mereka mengancam segalanya. Aku takut." Sinta menjawab dengan tenang tapi tegas, "Kalau kau memilih aku siap hadapi dunia. Tapi jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu." Konflik semakin dalam ketika media menemukan alamat Sinta. Wartawan berkerumun di depan apartemennya, meneriakkan pertanyaan. Sinta terpaksa mengunci diri, kehilangan pekerjaan, dan sekarang kehilangan ketenangan. Rina merasa bersalah besar.
Di rumah, adiknya Andi berteriak, "Kak, kau egois. Kau pikir hanya kau yang menderita. Aku sudah ditolak magang karena nama keluarga kita." Pertengkaran meledak. Pak Budi memukul meja, "Cukup. Besok pagi kau tanda tangani atau aku umumkan di televisi bahwa kau sudah kami usir." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Dia membuka oto lama di ponsel, momen mereka di pantai Bali, Sinta berlutut pura-pura melamar dengan cincin dari daun kelapa, tertawa bahagia. "Suatu hari ini jadi nyata," kata Sinta saat itu. Sekarang, nyata itu terancam lenyap. Rina mulai merasakan tekanan batin yang tak tertahankan. Setiap keputusan terasa seperti bunuh diri. Diam berarti selamatkan keluarga tapi mati di dalam. Berani berarti kehilangan segalanya tapi tetap utuh. Pengacara datang lagi sore hari dengan dokumen tambahan, pernyataan resmi bahwa hubungan itu sudah berakhir. Rina memegang pena, tangannya dingin. Tapi tiba-tiba, dia ingat kata-kata Sinta di ide pendek tadi, "Cinta kita bukan dosa, Rin. Ini hanya belum diterima." Air mata jatuh ke kertas. Dia belum siap tanda tangani. Rina menghabiskan malam dengan memutar ulang kenangan. Pertemuan pertama di kantor, senyum Sinta yang membuat hari-harinya cerah. Pertama kali mereka mengaku cinta di mobil parkir malam hari, takut ketahuan tapi bahagia luar biasa. Semua itu kini terasa jauh. Pagi harinya, Pak Budi sudah menunggu di meja makan dengan wajah tegang. "Waktunya habis, Rina. Tanda tangani atau kita semua menderita." "Ibu menangis lagi, pikirkan kami, Nak." Rina duduk, pena di tangan, tapi pikirannya melayang ke Sinta yang kini tinggal di hotel murah karena apartemennya tidak aman. Sinta kirim pesan, "Aku tidak menuntut apa-apa. Pilih yang terbaik untukmu." Kata itu justru membuat Rina semakin bingung. Media terus menyerang. Berita baru muncul, keluarga pengusaha ancaman bangkrut karena skandal lesbian putrinya. Komentar netizen semakin kejam, ada yang mengancam kekerasan. Rina menerima telepon dari teman lama yang bilang, "Kau harus mundur, Rin. Ini sudah terlalu jauh." Di dalam, Rina merasa seperti sedang tenggelam. Dia hampir menandatangani. Pena menyentuh kertas. Tapi lalu dia ingat momen di Bali, saat Sinta berbisik, "Aku mau menikah denganmu suatu hari, meski hanya di hati kita." Tangan Rina berhenti. Dia meletakkan pena. "Aku butuh waktu 1 hari lagi," katanya pelan. Pak Budi marah besar, "Kau masih nekat. Besok aku umumkan pemutusan hubungan keluarga." Malam itu, Rina menyelinap keluar rumah. Dia bertemu Sinta di taman kecil dekat hotel. Mereka berpelukan tanpa kata, air mata bercampur. "Aku tak sanggup kehilanganmu," bisik Rina. Sinta mengusap pipinya, "Tapi aku tak mau kau kehilangan keluarga karena aku." Konflik batin Rina mencapai puncak. Dia pulang dengan keputusan setengah matang. Besok adalah hari penentuan. Dokumen masih menunggu. Tapi di dalam tasnya, ada ponsel dengan aplikasi live streaming siap. Rina belum tahu apakah dia akan berani. Tekanan semakin berat, tapi api kecil di dada mulai menyala. Pagi hari yang menentukan tiba. Rumah dipenuhi keluarga besar dan pengacara. Pak Budi berdiri di depan meja, "Sekarang atau tidak sama sekali, Rina." Kamera televisi sudah siap di luar untuk konferensi pers. Rina duduk, tangan dingin.
Semua mata tertuju padanya. Dia mengingat ancaman tuntutan hukum, kehilangan pekerjaan, boikot bisnis, dan wajah ibunya yang penuh harap. Pena diangkat. Tapi tiba-tiba Rina berdiri. Ma, Bapak, Ibu. Aku tidak bisa. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Pak Budi berteriak, kau gila. Kau mau hancurkan kita semua. Ibu Rina pingsan. Wartawan di luar mulai ribut. Rina berlari ke kamar, mengunci pintu. Dia mengambil ponsel, membuka aplikasi live streaming terkenal. Jarinya gemetar saat menekan demulai siaran langsung. Layar menampilkan wajahnya yang pucat. Halo semua, nama saya Rina. Banyak yang sudah tahu skandal saya. Hari ini, saya dipaksa menandatangani surat putus cinta demi menjaga nama baik keluarga. Tapi saya memilih lain. Dia mengalihkan kamera ke jendela, memperlihatkan kerumunan di luar. Lalu dia menelepon Sinta. Sayang, bergabunglah denganku. Sinta muncul di layar melalui panggilan video. Rina mengeluarkan cincin sederhana yang dibelinya diam-diam tahun lalu. Sinta, di depan semua orang Indonesia, aku ingin melamarmu. Maukah kamu menikah denganku meski dunia belum siap? Sinta menangis bahagia, ya, Rin. Aku mau. Live streaming langsung meledak. Ribuan penonton dalam hitungan menit. Komentar berduyun, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Tapi Rina tidak peduli lagi. Dia telah memilih. Keluarga menggedor pintu kamar, buka. Apa yang kamu lakukan? Rina tersenyum tipis ke kamera. Ini pilihan saya. Cinta saya bukan ancaman bagi siapapun. Live streaming berlangsung hampir 1 jam. Rina bercerita semuanya, bagaimana mereka bertemu, bagaimana cinta tumbuh diam-diam, bagaimana skandal menghancurkan segalanya, dan mengapa dia tidak bisa lagi diam. Sinta ikut bicara, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Kami hanya ingin hidup jujur. Kami tidak meminta hak istimewa, hanya pengertian. Penonton naik hingga ratusan ribu. Beberapa selebriti ikut komentar mendukung, tapi media konservatif langsung menyerang dengan berita baru, putri pengusaha live streaming lamaran lesbian. Pak Budi akhirnya masuk paksa ke kamar, wajahnya merah padam. Kamu sudah gila. Bisnis kita hancur total sekarang. Tapi anehnya beberapa mitra baru justru menelepon, mengatakan mereka kagum dengan keberanian Rina. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Keluarga sempat memutuskan hubungan, perusahaan kehilangan beberapa kontrak besar, tapi donasi dan dukungan dari komunitas perlahan datang. Rina dan Sinta pindah ke apartemen kecil di luar Jakarta, mulai hidup baru meski masih di bawah sorotan. Sinta mendapat tawaran kerja dari perusahaan yang lebih terbuka. Rina mulai membangun usaha kecil sendiri. Keluarga pelan-pelan melunak setelah melihat Rina tetap tegar. Pak Budi suatu hari menelepon, kamu anakku tetap. Tapi butuh waktu untuk menerima. Cinta mereka kini terbuka, meski jalan masih panjang dan penuh tantangan. Rina berdiri di balkon apartemen baru, memandang langit Jakarta yang sibuk. Dia memegang tangan Sinta erat. Keputusan berani itu memang mengambil harga mahal, tapi dia tidak menyesal. Kehidupan mereka kini autentik, meski dunia belum sepenuhnya siap. Apakah menurut Anda keberanian untuk hidup jujur dengan cinta selalu merupakan pilihan yang benar, meskipun harganya sangat mahal?
atau ada kalanya diam dan mengikuti kehendak keluarga adalah keputusan yang lebih bijaksana. Benar atau salah?